Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-18 atau 19 ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu, untuk bisa berkumpul bersama para malaikat-malaikat Allah. Semoga kita semuanya diberikan kemuliaan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan tafsir Al-Maraghi karangan Asy-Syaikh Al-Maraghi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga beliau di kuburnya sana diberikan ampunan, diberikan kemuliaan, diberikan lapang kuburnya, diberikan rahmat oleh Allah, dan semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau bermuka masam ya, karena beliau berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum ya. Padahal bermuka masamnya beliau ini adalah merupakan fitrah manusia ya. Ketika diganggu oleh orang, kita sedang sibuk ya, kemudian kita diganggu, kita ada orang yang mengusik kita, tentu ya kita sebagai fitrah manusia, sebagai manusia memiliki fitrah ya merasa terganggu gitu ya, tidak suka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan Rasulnya agar memiliki kesempurnaan akhlak ya, sampai-sampai hal yang kecil seperti itu pun ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah ketika itu sedang sibuk untuk melayani para pemuka-pemuka kafir Quraisy ya, sedang bertanya tentang perihal Islam. Rasulullah berharap ya, berambisius agar mereka masuk Islam. Ya, kemudian Abdullah bin Maktum, seorang sahabat yang buta ya, tidak mengerti kondisi Rasulullah ketika itu, menginginkan agar diajari, agar disampaikan beberapa petikan dari ayat-ayat atau dari wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata waktunya tidak pas sehingga Rasulullah bermuka masam, abasa wa tawalla, dan Rasulullah berpaling ya, kurang meladeni terhadap ucapannya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita menerima tamu, maka hendaklah kita
tidak membeda-bedakan antara satu tamu dengan tamu yang lainnya, ya, antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang terpandang dengan orang yang biasa-biasa saja, harus sama-sama kita muliakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadzkirah, ya. Kalla ini sebuah huruf yang berfungsi untuk teguran, berfungsi untuk penolakan terhadap kalimat sebelumnya, ya, terhadap pernyataan sebelumnya. Ya, kalla, sekali-kali tidak. Ya, artinya tidak seperti yang kau perbuat, tidak yang seperti kau nyatakan. Innaha, sesungguhnya dia, tadzkirah, yaitu peringatan. Al-Quran itu peringatan. Ai mal amru kama taf'alu ayyuhar rasul. Artinya adalah mal amru, tidaklah perkaranya, kama taf'al, seperti yang kamu lakukan ayyuhar rasul. Artinya seharusnya tidak seperti yang kamu lakukan wahai Rasul. Dalam kondisi, ya, ada orang yang ingin meminta atau ingin belajar, ingin mensucikan diri kepadamu, yaitu Abdullah bin Maktum, harusnya kamu ladeni dengan baik, ya. Jangan malah kamu cemberut, bermuka masam, bi anta ta'bas fi wajhi man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, ya. Jangan malah kamu cemberut, bermuka masam kepada orang yang datang dengan semangat, dengan cepat-cepat, wa huwa yakhsha, dan dia memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, memang jujur dari dalam hatinya dia itu ingin belajar tentang Islam, ya. Ya, ibarat kata orang yang memiliki khosyah di dalam hatinya, ya, seperti tanah yang sudah subur. Maka diberikan ayat, diberikan hadis apapun, diberikan perintah, nasihat, petunjuk, dia akan melaksanakan, ya, seperti tanaman yang subur, ditanami apapun akan tumbuh. Berbeda dengan orang-orang kafir yang, ya, ibarat tanah yang kering, tanah yang tandus, ya, yang keras, ya, kita tanami apapun tidak akan pernah tumbuh. Wa tuqbilu ala man istaghna. Justru kamu wahai Muhammad malah meladeni terhadap atau kepada orang yang merasa sudah cukup, ya. Merasa sudah cukup dengan hartanya, dengan jabatannya, ya, dengan apa yang mereka punya, ya. Sehingga tidak butuh kepada iman sebenarnya, tidak butuh kepada peringatan. Balil hidayah al-muda'ah fil kutub. Justru hidayah yang terdapat di dalam kutub, ya, di dalam kitab-kitab al-ilahiyah, kitab-kitab Allah, wa ajalluha al-Quran, dan paling agung adalah Al-Quran, tadzkirun wa wa'dun, ya, berisi tentang peringatan, berisi tentang nasihat, wa tambihun, dan juga pengingat, liman ghafala an ayati rabbih, ya, bagi orang yang lalai dari ayat-ayat Tuhannya, dari tanda-tanda Tuhannya. Nah, jadi justru sesungguhnya ayat Al-Quran ini berisi peringatan. Ayat Al-Quran ini berisi nasihat-nasihat bagi orang yang lalai, ya. Sedangkan orang-orang kafir sebenarnya mereka bukan lalai, mereka itu sebenarnya tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi karena kesombongannya itulah, ya, karena egoisnya atau karena gengsinya itulah, sehingga mereka tidak mau menerima Islam sebagai agama yang benar. Adapun orang-orang yang beriman, yang mereka tidak gengsi, tidak arogan, ya, mereka ketika melakukan penyimpangan atau melakukan maksiat sebenarnya karena sedang lalai saja, karena sedang jauh aja dari Allah. Maka begitu diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah,
dengan nasihat-nasihat, maka mudah bagi mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafa subhanahu tilka at-tadhkirah bi awsafin tadullu ala ma laha min azimi asya'ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati peringatan tersebut, ya. Peringatan Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Allah berikan sifat-sifat, ya. Berikan kriteria atau apa namanya itu? Kriteria-kriteria, ciri-ciri. Faman syaa dzakara. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan mendapatkan peringatan itu. Ya, maka dia akan mendapatkan hidayah, akan tersadarkan sehingga dia akan mengikuti peringatan tersebut. Ai inna hadhihi tadhkirah, ya, yaitu artinya apa? Bahwa peringatan Allah ini bayyinatun dhahirah, sangat jelas dan nyata, ya. Agama Islam ini agama yang jelas, agama yang gamblang, agama yang mudah, tidak rumit begitu. Ya, tapi kenapa orang-orang kafir ini tidak mau beriman? Mereka mengingkari, tidak mau menerima Islam. Ya, sebenarnya bukan karena agama Islam itu rumit, tapi agama Islam itu sangat mudah, sangat ringan, sangat gamblang. Ya, bahkan akal sehat itu mudah sekali menerima, mempercayai agama Islam. Adapun ketika orang tidak mau menerima Islam, itu karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, karena keangkuhan atau karena gengsi dari dalam hatinya. Kalau anna insanan arada, ya, an yatadabbaraha wa yatafahhama ma'naha wa yatta'idha biha wa ya'mala bimujibiha laqadira ala dzalik, ya, wastata'ahu. Semua manusia sebenarnya punya potensi untuk, ya, bisa mentadaburi Al-Qur'an, untuk bisa memahami Al-Qur'an, untuk bisa mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an tersebut, ya. Karena memang Al-Qur'an ini sangat mudah, sangat gamblang dan, ya, bukan kitab konsumsi untuk orang-orang yang intelek-intelek saja gitu. Tetapi Al-Qur'an itu berbicara kepada semua golongan, ya. Berbicara kepada kaum intelek, juga berbicara kepada kaum-kaum awam, ya. Bahasanya itu bisa ditangkap oleh semua kalangan seperti itu, ya. Baik dia itu apa namanya, profesinya apapun, Al-Qur'an itu masuk. Wala yamna'uhu 'anil ihtida, ya, tidaklah mencegah seseorang untuk mendapatkan petunjuk dari Islam illa adamul masyiah, karena sebenarnya tidak ada kemauan saja. Karena dari awal memang sudah menutup diri, ya, menutup diri untuk bersifat objektif, ya. Inadan karena pembangkangan, wastikbaron karena kesombongan, ya. Karena mungkin dia gengsi dong, saya masuk Islam. Karena yang masuk Islam rata-rata para budak, orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Memang ketika itu, ya, sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam kebanyakan itu dari kalangan orang-orang rendahan, sehingga, ya, orang-orang kafir Quraisy yang mereka adalah para pemuka-pemukanya banyak yang tidak mau masuk Islam. Di antaranya karena sebab itu. Selain itu juga banyak faktor-faktor lain, ya, karena mereka melihat juga, ya, apa namanya, kalau seumpama mereka masuk Islam, otomatis mereka tidak menjadi pemimpin lagi dan seterusnya. Ada faktor-faktor yang banyak yang mempengaruhi mereka. Fi suhufim mukarramah, ya, peringatan tersebut berada di dalam lembaran-lembaran yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Fi suhufin marfu'ah, yang ditinggikan, mutahharah, yang disucikan. Bi aidi sabarah, dengan tangan-tangannya para malaikat, ya, dibawa oleh para malaikat, ya, malaikat-malaikat kiramim bararah, yang mulia, dan malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai waqad auda'at hadhihi at-tadhkirah fil kutub al-ilahiyah. Ya, artinya apa? Peringatan Allah ini, ya, petunjuk Allah, bimbingan Allah
Ini Allah sudah titipkan pada kitab-kitab sucinya. Ya, kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Zabur, Taurat, Injil, dan paling agung adalah Al-Quran. Semuanya berisi tentang peringatan-peringatan Allah, petunjuk-petunjuk Allah, ya, yang dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia, ya. Dzatis syaraf war rif'ah, yang memiliki kemuliaan dan ketinggian, al-mutahharah minan naqais, yang disucikan, yang dibersihkan dari segala kekurangan-kekurangan, wala tasyubuhu syawaib ad-dhalalat, yang sama sekali tidak dimasuki kesesatan-kesesatan, ya. Tunazzalu biwasitatil malaikah alal anbiya, yang diturunkan dengan perantara para malaikat kepada para nabi, wahum yuballighunaha linnas, kemudian mereka menyampaikannya kepada manusia, ya. Artinya apa? Bahwa ayat-ayat Al-Qur'an, peringatan-peringatan Allah ini mulia, ya. Al-Qur'an itu suci, ya. Dan kalau kita ingin mendapat kemuliaan, ingin menjadi suci atau ditinggikan derajat kita, ya, maka kita juga harus memperlayak diri juga, ya. Makanya terkadang, ya, kita jauh dari Al-Qur'an, malas membaca Al-Qur'an, malas mempelajari Al-Qur'an. Jangan-jangan karena memang kita belum memantaskan diri di hadapan Al-Qur'an, ya. Kita belum bisa merasakan nikmatnya Al-Qur'an. Mungkin karena di dalam hati kita masih ada gemboknya, masih ada kuncinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Ya. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, merenungi isi Al-Qur'an, mendalaminya, bahkan menangis, ya, takut karena ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Qur'an, atau jangan-jangan hati-hati mereka terkunci dengan gembok-gemboknya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang suci, ya, bersih, mulia sebagaimana para malaikat, ya. Malaikat juga mereka suci, bersih, sehingga mereka layak untuk menyampaikan Al-Qur'an, diberi amanah untuk membawa Al-Qur'an ini karena memang mereka suci. Maka manusia kalau ingin naik derajatnya, ya, seperti derajatnya para malaikat, ya, maka manusia harus memperlayak diri dulu seperti itu, ya. Kalau dia masih kotor, dia masih malas, dia masih banyak dosa-dosanya, maka, ya, sulit untuk bisa menerima kemuliaan dan kesucian Al-Qur'an Al-Karim, gitu. Nah, ini orang-orang kafir hatinya masih diliputi dengan kesombongan. Ya, mereka merasa lebih baik daripada para sahabat, daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masih ada ego di dalam hatinya. Nah, gitu. Padahal, ya, sifat sombong ini adalah sifatnya hanya khusus untuk Allah saja. Sedangkan makhluk jangan memiliki sifat sombong, ya. Sedikit pun tidak boleh memiliki sifat sombong, ya. Orang mungkin bermaksiat, mungkin orang khilaf, ya, itu wajar. Manusia itu berbuat dosa itu wajar, tetapi jangan sampai mereka berbuat dosa karena memang sombong yang ada di dalam hatinya, ya. Kalau ternyata itu berasal dari sombong di dalam hatinya, ego, ya, merasa hebat dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya sekali, sulit untuk disembuhkan. Tapi kalau maksiat yang berasal karena kelalaian, ya, karena mungkin, ya, lingkungannya kurang Islami, maka insya Allah sangat mudah sekali bagi Allah untuk merubah hati orang tersebut, gitu, ya. Makanya orang-orang yang ketika kecil, ya, memiliki pengalaman religi yang bagus, ya. Sumpama dulu ketika kecil, ya, dididik dengan agama yang bagus, ya, oleh orang tuanya. Ternyata ketika sudah dewasa terpengaruh dengan dengan lingkungan yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik. Biasanya nanti ada titik, ya, jenuhnya, ya. Ada titik baliknya sehingga dia kembali lagi kepada
ajaran yang religi, ajaran yang baik, sehingga kemudian dia menjadi orang baik lagi. Wallahu a'lam. Wa kullun minal malaki wan nabi safir, ya. Setiap dari malaikat dan nabi itu adalah dutanya Allah, ya. Rasul itu dutanya Allah, menyampaikan ya risalahnya Allah, wahyunya Allah. Wa kullun minhuma, ya, rasulun wal malaika kiramun 'ala Allah, ya. Dua-duanya itu mulia di hadapan Allah, ya, karena mereka dutanya Allah, utusannya Allah. Kama qal, sebagaimana Allah berfirman, bal ibadun mukramun, justru mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Wa abrarun athhar, ya, mereka adalah makhluk-makhluk abror yang baik, athhar yang suci-suci, la yuqarifuna dzamban, sama sekali tidak berbuat dosa. Ya, makanya Nabi itu maksum, ya. Nabi itu terjaga dari dosa. Sebagaimana malaikat, ya, tidak akan pernah berbuat dosa, ya. Wala yajtarihuna isman, tidak akan menyentuh dosa. Kama qala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak akan bermaksiat terhadap perintah Allah, tidak akan pernah melanggar perintah Allah, dan mereka akan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah penjelasan surah Abasa dari ayat 11 sampai ayat 16. Ya, pada intinya adalah potongan atau kumpulan ayat ini menjelaskan tentang kemuliaan Al-Qur'an, ya, menjelaskan tentang kemuliaan malaikat-malaikat Allah, ya, yang menyampaikan Al-Qur'an. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang ditugaskan oleh Allah membawa Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi manusia, ya, yang dimana peringatan tersebut akan sampai kepada hati-hati yang memang dia ada rasa khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, ya, ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Walaupun bisa, tetapi sangat sangat sulit sekali. Makanya kita harus eh, melatih diri untuk tidak sombong, melatih diri untuk merendah di hadapan siapapun, bahkan di hadapan orang yang mungkin ya lebih muda dari kita, mungkin lebih miskin dari kita, mungkin lebih di bawah kita. Nah, kita harus bersifat rendah hati kepada mereka semuanya, sehingga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kami serahkan kepada Bapak moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita masuk sesi tanya jawab seputar kajian Tafsir Al-Maraghi surat Abasa. Silakan Bapak Ibu bagi yang bertanya, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Monggo, silakan. Ya, dengan Ibu Afif dari Tangerang. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti penjelasan Pak Ustadz tadi mengenai keutamaan Al-Quran, kemudian juga mengenai kemuliaan malaikat sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendengar atau membaca suatu kajian yang menyebutkan bahwa malaikat itu tidak bisa atau tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita manusia membaca atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka malaikat itu berkerumun di sekeliling kita mendengarkan bacaan kita. Mohon penjelasan Pak Ustadz mengenai hal ini, apakah memang demikian? Kemudian yang kedua masih ada kaitannya, yaitu mengenai turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Apakah memang
malaikat Jibril diberi keutamaan, kemudian yang bahwa malaikat tidak bisa atau tidak diberi keutamaan membaca Al-Quran itu berlaku untuk semua malaikat atau ada pengecualian untuk malaikat-malaikat tertentu. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih Bu Afif. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran yaitu malaikat Jibril, ya tentu beliau ya bisa ya membaca Al-Quran. Tapi kalau malaikat yang lainnya ya bisa jadi tidak bisa. Cuma mungkin Bu Afif bisa menghadirkan hadisnya, ya. Apakah benar memang malaikat-malaikat itu tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian ketika kita membaca Al-Quran mereka akan mendengarkannya. Memang benar, ketika kita membaca Al-Quran itu malaikat akan mendengar, ya, akan menyimak. Makanya disunahkan ketika kita mau membaca Al-Quran agar mulut kita itu bersih, ya. Kita siwakan dulu sebelumnya agar malaikat-malaikat tidak terganggu dengan bau mulut kita. Seperti itu. Nah, kalau mereka memang tidak bisa membaca Al-Quran, ya saya kira itu bukan sebuah kekurangan, ya. Karena memang malaikat itu mereka hanya diberikan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Sehingga mereka ketika diminta untuk menyebutkan nama-nama benda, mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Kau ajarkan, ya. Ya, dan masing-masing malaikat tentu ya ilmunya berbeda-beda. Bisa jadi malaikat Jibril bisa membaca Al-Qur'an karena beliau kan yang menyampaikan Al-Qur'an. Ya, menyampaikan Al-Qur'an. Iya. Nah, kemudian bisa jadi kemudian malaikat-malaikat yang lainnya tidak bisa membaca Al-Qur'an tetapi bisa menyimaknya, seperti itu. Bisa menikmati bacaan Al-Qur'an tersebut. Seperti itu. Ya, mengenai hadis atau dalilnya saya memang belum mencari atau belum menanyakan Pak Ustadz, jadi belum tahu saya. Hanya pernah mendengar kajian dan pernah membaca beberapa waktu. Udah agak lama sih, sehingga makanya ketika kita mengaji atau membaca Al-Quran itu, malaikat itu senang mendengarkan bacaan kita karena mereka sendiri yang kalau itu memang ada hadisnya. Kalau yang ketika kita baca Al-Quran kemudian malaikat-malaikat itu menyimak, itu memang ada. Sehingga rumah yang dibacakan Al-Quran akan menjadi rumah yang damai, ya, rumah yang tentram, penuh dengan rahmat, begitu. Allahu a'lam. Iya. Malah suatu ketika ada sahabat itu malam-malam baca Al-Quran, ya. Malaikat itu pada turun gitu, ya. Malaikat pada turun seolah-olah langit kemudian terlihat sangat terang sekali. Ternyata malaikat-malaikat itu menyimak bacaan sahabat tersebut, begitu. Karena mungkin saking khusyuknya dalam membaca, begitu, ya. Makanya ketika kita baca Al-Quran, bayangkan itu kita sedang disimak, gitu. Sedang disimak oleh orang lain, sedang didengarkan, sehingga bacanya pun ya jangan terburu-buru, bacanya pun ya jangan asal-asalan, ya. Harus ya dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan tadaburnya, begitu. Itulah bacaan yang kemudian akan mendatangkan hadirnya para malaikat-malaikat itu. Makanya ada sebuah hadis kan, rubbata lil Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Banyak orang yang baca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat dia. Ya salah satunya karena itu. Dia membaca Al-Quran tetapi ya bacaannya amburadul, tidak memakai tajwidnya, atau dia membaca Al-Quran tetapi dia banyak melanggar hukum-hukum Al-Quran sendiri, gitu. Ya. Di Al-Quran kan banyak itu laknat-laknat untuk orang-orang zalim, laknat-laknat untuk orang-orang yang berbuat
aniaya dan seterusnya. Lah sedangkan dirinya sendiri berbuat dolim, sama aja berarti kan melaknat diri sendiri. Makanya kalau kita baca Al-Quran dan faham artinya, itu sekaligus siraman rohani bagi diri kita, ya. Karena Al-Quran itu adalah peringatan. Jadi kita itu butuh diingatkan terus. Manusia itu harus diingatkan terus, baik dengan mendengar dari orang lain atau kita membaca, mendengar diri sendiri, kita baca, ingat, oh iya ini peringatan Allah, oh iya ini peringatan bagi orang-orang yang zalim, peringatan bagi orang-orang yang suka mengingkari peringatan. Ternyata kita tersindir terus dengan isi Al-Quran itu, lama-lama menjadi orang baik gitu ya. Itulah kenapa kita diperintahkan sering baca Al-Quran dan memahaminya, tujuannya agar semakin menjadi pribadi-pribadi yang tunduk kepada Allah, ya gitu. Maaf Pak Ustadz, kalau bacaan kita masih belum bagus, itu apakah juga malaikat ikut menyimak atau bagaimana Pak Ustadz? Misalnya Ya, beberapa kalau bacaan kita belum bagus, kita harus belajar gitu ya. Iya. Kalau kita bacaan kita belum benar secara tajwid, tapi kita nggak mau belajar, justru malah nanti akan berdosa terus ketika baca Al-Quran, ya. Iya. Karena kan perintah Allah kan warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil, maksudnya dengan tajwidnya itu. Kalau kita masih belajar kemudian masih salah, maka dapat 2 pahala. Karena kita masih mau belajar. Tapi kalau kita udah nggak mau belajar, terus baca Al-Quran salah-salah, nah itu nanti yang malah mendapatkan dosa gitu. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, mohon maaf ini menyambung itu yang tadi ya, yang dari Tangerang. Saya pernah membaca hadis rupa qiraatil Qur'an yang anu, berapa banyak orang yang baca Al-Quran padahal Al-Quran mengutuknya, itu penjelasannya seperti apa Ustaz? Mohon penjelasan hadis tersebut. Iya, penjelasannya tadi. Jadi banyak orang yang baca Al-Quran. Ya, Al-Quran kan ada doa-doanya tuh. Ya, fala'natullahi 'alal kafirin, wala'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah atas orang kafir, laknat Allah atas orang zalim. Kalau orangnya nggak paham kan ya udah santai aja kan, ya. Dia nggak merasa ditegur, ya, nggak merasa ditegur. Orang manusia itu perlu ditegur secara rutin gitu. Karena kalau orang selalu dalam kondisi aman, tidak pernah ditegur, nanti lama-kelamaan dia akan lalai. Lama-kelamaan dia akan dia dalam kondisi tidak baik tapi tidak merasa. Contoh, orang kalau setiap hari sumpama makanannya nggak dijaga gitu ya, semua masuk ke perutnya, ya, mau yang manis, mau yang asin, mau yang kolesterolnya nggak dijaga gitu, dia merasa dirinya aman gitu kan, nikmat, menikmati hidup gitu, makanan. Nggak ada yang negur sama sekali. Akhirnya tiba-tiba ya dia cek gula darahnya, cek kolesterolnya, ternyata sangat tinggi, sehingga tiba-tiba masuk rumah sakit. Bahkan ada yang tiba-tiba ini kan jatuh di jalan gitu. Nah itu kan karena apa? Karena selama hidupnya dia merasa dalam kondisi aman terus. Ya, makanya dalam kesehatan saja kita kan perlu apa? Perlu ada yang mengingatkan. Ya, istri kita atau pasangan kita, Mas dijaga makannya, Mas dijaga pola hidupnya, Mas jangan kebanyakan ini kebanyakan itu gitu kan. Nah ketika ditegur jangan kita marah, ya, justru kita itu berterima kasih, alhamdulillah gitu kan, ditegur. Nah itu masalah kesehatan. Masalah agama kita juga sama seperti itu. Orang jangan selalu dalam kondisi zona aman terus, ya. Orang kalau selalu dalam kondisi zona aman, akhirnya tertinggal sama yang lain gitu kan.
ya, teman-temannya sudah pada sukses, sudah pada di atas semua, dia masih masih santai-santai aja gitu. Makanya ketika kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi ada ujian atau bersyukur, itu tandanya ketika itu kita akan dinaikkan oleh Allah, akan diberikan sesuatu yang hadiah dari Allah gitu. Allah tidak memberikan sesuatu yang besar kecuali setelah Allah menguji kepada kita semuanya, gitu ya. Nah, makanya setiap hari perlu kita itu ditegur terus secara berkala, ya, seminggu sekali atau sehari 2 hari sekali ditegur terus. Makanya disuruh baca Al-Qur'an, ya, dan mentadaburinya, ya, sehingga dia selalu menjaga diri begitu. Ya, makanya kita lihat para dokter-dokter itu kan mereka kehidupannya lebih lebih sehat, lebih bersih, lebih itu kenapa? Karena mereka ya tahu yang benar seperti apa, ya, cara hidup yang benar seperti apa, dia memahami. Nah, makanya kita harus memahami agama kita ini, ya, memahami Al-Quran kita, memahami hadis kita, cara hidup yang benar untuk diri kita begitu. Ya. Nyambung, Ustaz. Silakan Pak, silakan. Oh ya, masalah bacaan Al-Quran ini yang dipraktekkan di kampung-kampung, di masyarakat. Itu pada umumnya kalau misalnya ada bacaan Al-Quran, itu jamaahnya kan rame-rame menyaut dengan kalimat Allah. Nah, itu kira-kira apa setiap ayat itu sama atau beda itu untuk jawaban seperti itu? Allah. Iya. Yang misalnya kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jamaah yang dengar itu jawabnya Allah. Ya Allah. Itu apa semua ayat. Nanti ketemu yang waladhdallin, kira-kira Allah gitu juga. Bisa aja Pak Kun nih. Waladhdallin. Ya, itu masalah bacaan Allah itu sebenarnya ini ya, untuk mengingat Allah saja gitu. Untuk mengingat Allah. Jadi ketika baca waladhdallin, Allah itu pun ya maksudnya ya Allah tolong kami semoga tidak termasuk orang-orang yang zalim gitu. Jadi sah-sah saja ketika orang baca Al-Quran, kita baca Allah, tetapi jangan sekedar Allah, karena kan di dalam Al-Quran kan disebutkan kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ketika dibaca ayat Allah, dia itu ketika dibaca ayat-ayat Allah, dia bertambah keimanannya. Dia ingat kepada Allah begitu. Nah, itu sebenarnya ikhtiar dari pendahulu-pendahulu kita agar ketika dibaca Al-Qur'an itu jangan ngobrol sendiri, ya, tapi ingat Allah. Walaupun sebenarnya ya kebanyakan belum paham dengan apa yang dibaca begitu, ya. Jadi alangkah baiknya kalau setelah itu kemudian dibaca terjemahannya agar penyebutan Allahnya itu diiringi dengan hati gitu. Diiringi dengan hati, tidak hanya lisannya saja begitu. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi, Ustaz. Ya. Silakan Pak. Mengenai susunan surat yang ada sekarang ini, itu tidak yang dulu turun tidak di awal gitu. Kenapa ini ngacak itu maksudnya Pak? Ya, kalau kita lihat yang ayat pertama turun itu kan Iqra. Kita lihat pada Iqra itu sudah ke ujung gitu kan. Nah, bagaimana kan? Ya. Susunan surat-surat di Al-Quran itu adalah tauqifi. Tauqifi artinya itu
Allah sendiri yang meletakkan susunannya. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk meletakkan surat ini di sini, surat itu di situ gitu. Yang turunnya pertama malah di belakang, ya. Yang turunnya akhir-akhir malah di depan. Memang itu perintah langsung dari Allah, ya. Kenapa seperti itu? Harus seperti itu. Ya banyak hikmahnya ya. Yang pertama ya itu karena memang perintah dari Allah, kita nggak bisa tanya kenapa. Memang seperti itu. Selain itu juga ada secara maknanya juga punya kaitan gitu. Makanya nanti kalau kita baca tafsir Al-Qur'an ya, itu nanti ada banyak ulama-ulama yang mengait-ngaitkan. Kenapa kok yang pertama turun Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, yang pertama susunannya kok Al-Fatihah dulu. Nanti ada hubungannya gitu. Kalau disusun manusia mungkin nggak sebagus ini, Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, tanya Ustaz. Silakan, Bu. Kalau kita baca Al-Quran berulang-ulang khatam ya Ustaz, tapi artinya kita nggak tahu apakah pahalanya sama yang mengerti artinya dengan yang tidak mengerti Ustaz. Ya beda. Ya, beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Beda. Maka Rasulullah pun pernah membandingkan antara permisalan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, seperti permisalan Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi beda ya. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan memahami, mentadaburi itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang membaca tapi hanya sekedar membaca saja. Makanya kan di dalam hadis al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama para malaikat. Ya. Bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ata'u fi falahu ajron. Yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Kira-kira derajatnya tinggi mana? Ya, yang membaca Al-Qur'an dengan mahir kan, yang bersama para mahir tapi nggak tahu artinya Ustaz. Misalnya mahir tapi artinya nggak tahu kan? Mahir maksudnya ya mahir tahu artinya juga, tidak hanya baik bacaannya tapi juga artinya. Tapi kan susah Ustaz, artinya itu nggak gampang kan? Ya belajar. Kalau susah belajar. Masuk ATK Bu besok. Promosi. Ini ada yang lupa tadi Ustaz. Misalnya kita mentarget bacaan. Kita kan pinginnya misalnya sehari itu dapat berapa juz dengan target berapa juz gitu. Akhirnya bacaan kita dipercepat dikit. Ya dengan tanpa mengabaikan kaidah tajwid sih sebenarnya. Cuman agak dipercepat bacaannya itu. Kira-kira gimana? Nggak apa-apa. Lewat jalan tol. Mama selama di bulan Ramadan kita ingin ngejar dapat pahala banyak. Tapi mengabaikan tadaburnya nggak apa-apa. Artinya apa? Ada waktu-waktu tertentu ya untuk mentadaburi. Ada waktu tertentu untuk mengejar bacaannya. Iya. Kan bisa dua-duanya dilakukan gitu kan? Itu. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, kalau kebalikannya gimana Pak Ustadz? Misalnya di bulan-bulan sebelumnya kita sudah khatam beberapa kali, di bulan Ramadan ini kita tidak membaca tapi khusus mentadaburi saja belajar. Enggak, justru di bulan Ramadan perbanyak membaca. Oh, perbanyak membaca ya. Perbanyak membaca. Oh iya baik. Kalau bisa membaca dan memahami gitu. Membaca dan memahami itu akan lebih baik.
Jadi kita mengetahui alur ceritanya. Ya. Gitu. Mungkin untuk dapat memahami harus sering membaca, Ustaz ya. Iya. Dengan sering membaca akhirnya lama-lama paham dengan sendiri. Iya. Seperti itu. Saya ada mendengar. Dengan sering membaca itu nanti jadi paham. Makanya Al-Qur'an kan suruh disering dibaca biar memahami. Jadi baca Al-Qur'an itu sama ketika kita baca novel gitu loh. Orang kalau baca novel tapi nggak paham kan hampa. Ya kan, bosen. Iya, bosen kan. Tapi kalau baca Al-Qur'an paham kayak baca novel, itu nikmat. Habis ini apa ya ceritanya? Oh, habis ini gimana kelanjutannya gitu, kayak sedang baca novel. Satu penanya lagi mungkin Pak Ustadz ya. Ya. Apa cukup sampai 2204? Cukup kali, Pak? Cukup. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peserta kajian Tasawuf Maulagi di mana saja berada, akhirnya kita tak terasa waktu yang membatasi pertemuan kita. Insya Allah dilanjut esok malam. Sebelum ditutup kajian malam hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang disampaikan guru kita bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.